menggunakan hanya keimanan. Kalau Anda mengatakan saya tidak suka Yesus, bukan saya tidak suka Yesus. Kami mencintai nabi-nabi kami. Sama seperti ini katakan Alfi. Nabi Muhammad tidak mengajarkan kami rasis, membedakan semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Jangan bahas itu. Ini statement dari saya, tolong Anda jangan dulu potong. Ini statement dari saya, diam dulu. Jangan bahas yang lain. Saya nggak setuju. Anda kan tadi katakan, katanya saya seperti tidak menyukai Yesus. Iya kan? Loh, kan Alfi sudah memberitahu, kami diajarkan Nabi Muhammad tidak rasis. Kan sudah dikatakan. Maksud saya begini ya, orang Yudea, Bani Israel menganggap Yesus nabi. Hanya seorang nabi besar. Yang dilakukan oleh Yesus sama seperti yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa. Apakah Yesus bisa membelah lautan? Tidak bisa sama sekali. Karena apa? Setiap nabi diutus oleh Allah itu ada batas-batasnya, dia yang melakukan mukjizat itu ada batasnya dengan keperluan masing-masing dari umatnya. Nah, kenapa orang Bani Israel menganggap Yesus nabi, hanya Kristen yang menganggap Yesus Tuhan? Kenapa? Ya kenapa? Saya tanya. Oke, tanya kan, saya jawab ya. Ya. Saya jawab ya, karena kita orang Kristen, pengikut Kristus, kita percaya bahwasanya Yesus itu adalah Sang Firman Allah yang menjadi manusia dan menebus dosa kita. Dan kita percaya, saya percaya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Di mana kata penebusan dosa? Jadi kepercayaan saya. Sama saya di dalam Bible kalian penebusan dosa, Bang. Saya kan mau jawab. Enggak, Abang menjawabnya tidak memakai data. Dari tadi saya mengeluarkan data, Bang. Loh. Abang jawab dong. Penebusan dosa, konsep penebusan dosa itu tercatat di dalam surat apa, Bang? Dari Matius sampai Wahyu, tunjukkan sama saya penebusan dosa dengan cara disalibkan. Loh, ya itu tadi Yohanes 3 ayat 16 karena Bang, kamu paham nggak, Bang? Penebusan dosa dengan cara disalibkan itu di mana? Jadi gini Mbak Nora saya mau jawab, belum selesai Mbak Nora potong. Abang tidak menjawab karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, mengaruniakan anak yang tunggal, apakah berarti dia dimetongkan di situ? Bang, berpikirlah Bang, kata mengaruniakan itu apa artinya Bang? Mbak Nora, Tuhan Yesus mengasihimu. Mengaruniakan artinya apa Bang? Mengaruniakan itu memberi, Mbak Nora. Mengaruniakan artinya apa, Bang? Memberi. Apakah berarti memotongkan? Memotongkan gimana sih maksudnya? Memotongkan. Kalau saya nanti saya kena benet. Memotongkan, mengkilkan. Oh itu. Nah. Dia enggak menyerahkan. Menyerahkan untuk diapain, Bang? Menyerahkan. Untuk diapain? Untuk menjadi korban penembusan dosa. Di mana tertulis, Bang? Itu kan. Di mana tertulis? Loh kan Mbak Nora tanya sama saya, nggak tanya di. Ya, pakai data dong, Bang, biar saya tahu. Mana tahu saya waktu Kristen tidak membacanya, Bang. Ya di mana? Di mana? Di mana Bapak mengutus Yesus, firman yang menjadi manusia itu untuk dimetongkan di kayu salib? Di mana, Bang? Nggak ada tertulis, cuman kan jadi apa Abang ini dari mana? Statement Abang ini dari mana? Di mana tertulis? Baru saya bisa jawab kan ini. Saudara Ari, itu pertanyaan si Nora itu ada. Kalau Anda nggak punya ilmu, nggak usah begitulah. Narasinya dari turun mana, aja Bang? Anda. Narasinya dari mana? Ada itu. Di mana? Di Matius 20 ayat 28. Bacakan Matius 20. Ayo bacakan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk jangan ketawa, dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu jawabannya. Lanjut Alfi, Matius 20. Jangan lari kau, jangan lari. Hadapi saya. Berani nggak kau berhadapan dengan saya? Ayo. Jadi betul ya. Tunggu dulu saudara Pi, saya mau tantang dia. Ketika Anda tidak itu izinkan adalah begini. Tuhan.
Dengar dulu, jangan kau Kalau- tunjukkan itu. kalau dikatakan- Anda tidak mengizinkan saya debat dengan si Nora ini, Anda Enggak, sudah urusan menjengkali si kamu Nora. sama saya. Nggak mampu dia Kenapa? berhadapan dengan saya. Urusan kau Ayo. sama aku, kenapa? Urusan kau sama aku. Kau tenang dulu, kau tenang. Enggak, Kau izinkan masalahnya saya. gini. Berani Tadi nggak? si Ari itu Kau izinkan membantah dulu. bahwasannya gini loh, hukum. Kita kan sama-sama udah dewasa ya. Iya, Pada justru saat karena tadi udah dewasa, dibantah. saudaraku. Kau Gini, izinkan gini. nggak saya debat Matius sama si berapa Nora tadi? Sebentar berdasarkan dulu. data? Maaf, saya potong dulu ya. Kau izinkan Matius nggak? nomor berapa? Kalau enggak, Ari, berarti kau 28. menjengkali Oh, saudara gini, bos gini, Nora. gini. Sebentar dulu Bang Ari ya. Bang Ari sebentar. Saya tengahi dulu ya. Ya. Saya tengahi dulu ya. Saya pengen tahu aja nomor Begini. berapa dulu? 28. Begini bang sang hukum, alangkah baiknya abang kan laki-laki. Sudahlah, nggak mungkin Ibu Nora selalu ditanyai lagi. Sudahlah, waktunya dengan Bang Ari, dia mau istirahat juga sebentar. Kasihlah Iya, dengan saya mau makan. Bang Alfi dulu ada. Kan alangkah baiknya bang sang hukum ini kan orang hukum toh. Cobalah berdiskusi dengan Alfi dulu ya. Saya tengahi. Istirahat dulu sebentar Bunda Nora dengan Ari dulu. Unang boleh Sony ho. potong ya. Sebentar Bang Kaisar. Unang jengkali Kita si itu Nora laki-laki, berhadapan. Matius berapa? Wow. Laki-laki bang. Dua Itu puluh laki-laki bang ya. Si Nora, 28. kalau orang berani si Nora berarti menjengkali si Nora. Iya, dong. sebentar dulu Bang Kaisar. 28. Izin Bang Kaisar Ayo. sedikit. Matius berapa? 28 tadi. 20 nomor 28. 28. Oke, sama seperti anak Itu mah pasti datang bukan ditertawain. untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, Ah, saya apa baca lagi? di dalam Matius sebentar. Sebentar. Enggak, kok akui dulu itu, betul enggak dia menjadi tebusan? Sebentar. Jawab dulu. Baca di bagian ini. Kau akui dulu, ada enggak jawabannya? Mute-kan dulu dia. Cuma itu kemampuanmu, mute-mu. Akui dulu, Baca ada dulu enggak nih ya. jawabannya dalil? Saya bacakan di dalam Matius 20 mulai dari nomor 17 perikopnya, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati." Pertanyaan saya, siapa yang menjatuhi hukuman mati bagi Yesus? Apakah itu kehendak Bapa? Dan yang 19, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesa dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Nah, pertanyaan saya, yang menginginkan Yesus disesa, diolok-olok itu siapa? Tadi Anda sudah dengar, jangan ketawa dulu. Baca ayat sebelumnya. Dengar dulu, Lanjut, kau nanti jangan saya mau kejang-kejang. makan dulu. Anda jangan kejang-kejang. Anda sudah tadi Nah, membuka begini, Bang. dalilnya. Bang Sang Dengar Hukum. dulu. Bang Sang Hukum. Anda sudah membuka dalilnya. Bang Kenapa Sang dia Hukum. disalib? Bang Sang Hukum. Jawabannya Izin, karena Bang. apa? Izin, Bang. Karena Bang Sang Hukum. mereka tidak mengenal. Bang sang hukum, Anda kemarin gitu juga dengan saya. Berdiskusi Anda tidak menjawab dan lari, tidak mau membacakan. Saya suruh baca, tolong baca. Kenapa Nah sekarang di-mute? aku tahu karakter Anda. Aku tahu karakter Anda. Dengar dulu. Aku tahu karakter Anda. Karakter Anda sering lari-lari. Sekarang kalau mau diskusi lanjut dengan Alfi. Lanjut. jawab aja sama Alfi. Berarti Anda menjengkali si Nora ya? Gak berani dia berdebat dengan Bukan. saya? Aku tahu Anda. Anda kemarin sudah dipermalukan. Anda sudah lihat CCTV Anda Dipermalukan apa? Aduh, Tidak ulang-ulang mau ketang. membaca selanjutnya yang kemarin itu, ingat nggak? Ayat selanjutnya tidak mau Anda baca. Jangan premi. Apa? Masih ingat? Serahkan dulu si Nora itu berdebat dengan saya jika dia hebat. Iya. Banyak Tahu karakter framing Anda. yang Sekarang dibangun kita ya. bisa Berani makan nggak? Nora. Kalau Anda Biar saya tidak mau bantah dengan semua Alfi. berdasarkan dalil. Enggak, kok birahi sekali sama Kak Nora. Kenapa? Iya, ada apa itu? Nafsu kali kau sama perempuan. Gimana nih? Terlalu birahi sekali sama Kak Nora. Ada apa? Anda berkata-kata dengan orang yang nggak punya ilmu. Saya punya ilmu. Kalau Oh, dia iya. si Nora itu punya ilmu, suruh dia debat sama saya berdasarkan dalil. Iya. Ayo. Iya, sama saya aja. Kenapa? Ih, Sama saya. Kenapa? Nggak berani si Nora. Anda Enggak, jengkal sama si saya Nora. aja. Sama Nggak, saya aja. Bisa nggak? Nah, sekarang gini. Nggak usah Anda tunjukkan. Saya tanya dulu kepada Anda, keyakinan Anda. Menurut keyakinan Anda, Loh. siapa yang berkuasa? Tenang dulu. Jangan kejang-kejang. Gimana Saya sih tanya kepada tadi? Anda. Ketika Tadi Anda berani, ngomongnya, si Nora dari bertanya berani kau nggak? sebebas-bebasnya sama aku Iya, saya mau bertanya kepada Bapak Anda, kau mau kepala nggak? sekolah. Anda mau? Rupanya nggak Anda nggak? bisa.
Saya tanya, boleh nggak saya bertanya kepada Anda? Jika Anda pintar. Tadi sama Kak Nora bertanya Bisa aku nggak? sepuas-puasnya Iya, saya tanya sama kepada aku. Anda. Anda kan Giliran menentang saya. sama Alpi, aku Bisa yang nggak saya tanya? bertanya. Bisa nggak Anda Alamak, ditanya? tadi sama Kak Nora sama Betina, Iya. dia dengan lantangnya dia Anda ngomong sama tidak. Betina. Bertanyalah kau sepuas-puasnya. Giliran Alfi yang maju, boleh nggak aku bertanya? Alamak, bapak kau introvert. Aduh, rusak. Kau punya ilmu, pasti kau mampu menjawab pertanyaan saya. Waalaikumsalam. Kalau kau punya ilmu, berarti kau mampu menjawab pertanyaan saya. Ini ngomong apa sih? Ini penganut sempak bolong ini. Teriak-teriak ini. Macam mana? Ketawa saya jadinya. Mohon maaf Bang, Kalau Bang, Anda Bang, punya ilmu, Anda begini saudaraku, tidak berkompeten di kalau Anda punya Serius, ilmu, nggak ada Anda tidak ilmu. keberatan, saya bertanya. Mohon maaf ya. Mohon maaf, bukan apa-apa. Dia kemarin juga diskusi sama saya 10-0. Disuruh membaca ayat selanjutnya, dia tidak mau dan ngelak, akhirnya kabur. Mohon maaf. Anda tidak berkompeten di sini, tidak ada ilmu. Silakan teman-teman yang ngeriten, yang santun, yang mantap sedikit, naiklah. Yang berilmu lah gitu, yang ada attitude dan adab. Lanjut Pi, yang lain aja Pi. Capek, nanti lama-lama rungkat room kita. Mana Alfinya? Hilang dia. Tombak. Selamat siang. Siang. Iwang. Kau ngakuin Iya, nggak, Wang? gimana, Di tunggal Kak? itu ternyata itu simbolnya sempak bolong itu. Gimana itu? Itu benar Pak. Iya. Ya kan? Bahas Iya, sempak gimana, bolong aja lah. Ngapain juga kau mau baca-baca Quran nggak bisa baca pun? Enggak, Bang. Saya ini mendengarkan Quranmu, Bang. Selama ini udah Nggak butuh. Nggak butuh. Lebih menarik itu sempak bolong itu gimana? Bapak sama dengan anak, anak sama dengan Roh Kudus sama dengan Bapak begitu. Hah? Ya dulu, daripada ngaco, orang Islam bisa baca, kau punya nyamar nggak bisa baca bahasa Al-Quran. Sempak bolongmu dulu, tambal dulu. Ayo. Ada Pak Spirit nih. Silakan lanjut Alfi. Aku monitor aja dulu. Ya Spirit, gimana? Udah bosan jadi Kristen? Silakan bertanya ke Islam. Shalom alaihim. Barber, Bos. kami nggak nyalon, aku Bos. laki-laki. Selamat siang abangku. Aku di barber potong rambut, nggak di salon. Aku laki-laki. Gimana? Pertanyaan pertama langsung. Pertanyaan pertama. Oke, simpel aja sih pertanyaanku, cuman dijawab dengan jujur ya, jujur gitu kan. Kita berdiskusi kan harus jujur. Allah yang abang sembah itu punya roh atau tidak? Allah itu Rabbul Alamin, penguasa segala sesuatu. Yang saya penguasa tanya semesta punya roh alam. atau tidak abangku, nggak perlu panjang-panjang. Punya. Roh itu ciptaan Allah. Punya roh. Berarti Allah itu punya roh. Punya. Berarti makhluk. Bukan. Kalau dikatakan Ruhullah, nih ya, ini. Kau kan minta jawaban jujur ya, aku jawab dengan jujur. Kalau dikatakan berarti Ruhullah, enggak kan kau bertanya nih, aku jawab nih. Siap, Kalau siap, dikatakan Ruhullah, itu adalah isim idhofah, artinya ruh milik Allah, ruh ciptaan Allah, gitu. Kalau dikatakan Baitullah, bait punya Allah, bait ciptaan Allah. Bait itu baitun ya, rumah artinya. Kalau dikatakan kalimatullah, sama kalimat dari Allah. Kalau dikatakan Abdullah, misalnya Abdul itu kan hamba milik Allah artinya, bukan berarti Allah itu Abdul, tidak, kucelo, nggak gitu cara pemaknaannya. Makanya pada saat umat Muslim mendengar kata ruhullah, bukan berarti Allah itu ruh. Karena begini Bang, Gitu pemaknaannya. Pelan-pelan. Makanya Iya, di dalam pelan-pelan bahasa Arab itu ada yang disebut sebagai isim idhofah. Pada saat mudhof dan mudhof ilaih itu menyatu, itulah isim idhofah. Nah, kalau dikatakan Abdullah, apakah Allah itu Abdul? Tidak. Kalau dikatakan Ruhullah, apakah Allah itu roh? Tidak. Allah itu lizat al-wajibul wujud. Gitu bre. Iya, Karena makanya, kenapa? pelan-pelan.
Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Loh, bukan bertanya, aku menjawab. Sejak kapan pertanyaan itu lebih panjang daripada jawaban? Oke, siap, lanjut. Pertanyaan kedua langsung. Aku malas panjang-panjang lebar. Karena begini Bro Alfi, begini ya, maaf ya. Karena kan udah berapa teman muslim yang saya tanya, jawabannya berbeda dengan Bro Alfi begitu. Makanya saya tanya. Sama kayak aku nanya ke Tritunggal Wanes pun beda-beda jawabannya. Oke lah. Lanjutlah. Itu sih yang mau saya tanya. Oke, gantian. Aku bertanya lagi ya. Bisa? Boleh. Aku Tapi bertanya jangan langsung. menjawab kan gitu ya. Kita harus Iya. konsekuen ya. Saya tadi tidak mengintimidasi Anda kan begitu ya. Santai aja. Oke. Aku cuman bertanya. Bentar. Aku lupa dalilnya. Iya, siap. Siap. Kalau nggak salah, tunggu. Tunggu aja biar aku buka di sini. Coba lihat di dalam Matius. Ini Bang Spirit, ini Bang Tokek bukan? Nih, kutunjukin dalilnya nih. Matius. Bang Spirit ini Bang Tokek bukan? Yang Tokek itu bukan? Nggak tahu. Bukan Bang. Nih, Matius 26 18. Matius 26 ayat 18 ya. Ya, aku terjemahannya Saya aja nih. baca atau abang yang baca? Aku bacain aja. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba di dalam rumah mula, aku akan merayakan Paskah bersama dengan murid-muridku. Pertanyaannya, siapa si Anu? Sudah. Ya, silakan. Oke, karena di ayat itu kan Bang, firman Tuhan berkata tidak boleh tambah, tidak boleh kurangi ya. Jadi Ya, karena silakan. di ayat itu tidak dijelaskan secara eksplisit, dia tidak tahu saya kan begitu. Gimana jawabannya? Saya tidak tahu karena tidak disebutkan secara eksplisit kan begitu. Apakah Tuhan itu berfirman untuk membuat pembacanya bingung, Bang? Nggak bingung saya di situ karena emang Oh, abang nggak bingung. Aku bingung masalahnya, Nggak Bang. Makanya. Siapa si Anu? Oke. Lanjut pertanyaan kedua apa lagi? Oh, boleh aku bertanya kedua? Wes, seru nih. Aku kalau disuruh bertanya ini Ribu pun boleh Bang, nggak apa-apa. Tapi itu tadi Bang, oke. konsekuensinya harus tetap ibaratnya jangan menjawab seperti si Nora tadi. Dia bertanya tapi menjawab kan lucu itu. boleh ya? Bang, Wih, siap. aku kalau disuruh bertanya banyak-banyak gini suka aku. Tunggu. Aku lupa dalilnya di mana ya? Oh, ini aja Bang. jadi si Anu tadi tuh jawabannya nggak tahu ya, nggak apa-apa, kita hargai teman-teman. Lalu pertanyaan kedua Bang. Bang, menurut abang Maria sama Maryam itu beda nggak Bang? Aku nggak bahas. Mana biar lebih eksplisit pertanyaannya. Iya, aku nggak bahas Yesus sama Nabi Isa ya, tapi Bunda Maria sama Siti Maryam itu beda nggak Bang? Ada berapa bernama Maryam Bang? Mungkin berbeda ya, tapi karena Abang nggak menyebutkan ayatnya secara eksplisit nggak bisa juga saya jawab kan? Coba buka di Matius 13:55. Matius 13 55. 55 ya. Tadi Bang. Matius 13 ayat 55. Apakah Bunda Maria dan Ibunda Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam itu sama atau beda gitu? Kalau dari ayat ini ya menuju kepada ibunya Yesus Bang. Apakah sama oknumnya dengan Siti Maryam yang ada dalam Al-Quran? Kalau saya harus bertanya lagi balik sama Abang ini jadinya. Oh, Susah apa tuh? saya gini Bang. Saya nggak mau mengklaim ya. Artinya kalau Abang mau mengkonfirmasi itu kepada saya, otomatis kan saya harus bertanya kepada Abang
sesuai nggak sejarahnya dengan yang ada di Alkitab, kan begitu jadinya. Nggak enak kita jadinya kan. Masalahnya gini bang, aku bukannya sok keren di sini bang ya. Di sini kan terjemahannya, bukankah ia ini anak tukang kayu, bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas. Di Greeknya dikatakan ok autos estin hotou tektonos huios ochi hi meter autu legetai Mariam. Di sini Mariam bang. Hurufmu alpa ro iota alpamu Mariam. Kai kapa alpa iota hoi. Di sini kan Mariam. Tapi kenapa sampai diterjemahnya jadi Maria doang bang? Padahal di sini Mariam original teksnya. Mungkin lidah Indonesianya bang lebih kepada lidah mungkin ya. Enggak. Kan nama tuh cuman bisa mengalami korespondensi fonetik. Sementara pada original teksnya itu kan nggak bisa diterjemahkan. Ini jelas-jelas legetai Mariam mu alparo iota alpa mu Mariam gitu. Ya kalau abang bertanya kepada saya kan, ini artinya abang sedang bertanya tentang terjemahan kan begitu ya bang ya. Ini Jadi bahasa kalau asli bang. Gimana? Ini bahasa asli bukan terjemahan Iya, lagi. abang yang bertanya kan mengapa beda terjemahannya dengan tulisan yang diterjemahkan dengan aslinya kan begitu, iya kan? Nah, kalau ranahnya di situ, otomatis kan abang harus bertanya sebenarnya ke LAI bukan ke saya. Tapi kalau secara gini bang, bentar. Tapi kalau secara eksplisit ayat itu sudah menjelaskan bahwasanya Maria di situ menuju kepada ibunya Yesus. Begitu. Baik, Bang, sebentar ya. Sebentar aku potong. Selamat siang Onis, Barbas dan pengikut lurus. Onis dari mana? Islam Kristen atau gimana? Onis. Bang Dewa Oh, siapa Bang juga, pengikut Bang? lurus tau ya. Bentar Bang ya, pengikut jalan lurus. Bentar Bang dah. Bang Ornis. Apa-apaan ini Ornis ini? Lanjut. Nanti Bang Ornis bisa dengan Kang Dito atau Bang Mahadewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Daku ganteng Mahadewa. Yang dia menyudut ya, disudut. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Vi. Udah, ini pertanyaan ketiga atau balik bertanya ke aku lagi nih? Boleh bertanya lagi, boleh bang, boleh. Boleh, Saya boleh. bertanya dikit lagi. Saya boleh bertanya, boleh. Gantian ya kan? Iya boleh, silakan. Aku suka Siap. ditanya soalnya. Oke, siap abang, siap. Menurut Al-Quran, firman itu hanya sekedar kata-kata atau firman itu hidup, bang? Firman itu sifat yang melekat kepada zat. Ya enggak, maksud saya firman itu kan, setuju abang, itu perkataan Allah kan begitu ya? Setuju nggak? Iya, firman itu sifat Allah. Iya, maksudnya itu perkataan kan begitu maksudnya? Perkataan. Atau kalimah kan begitu ya? Maaf kalau salah. Oke. Lalu? Kalimah Allah itu dia memiliki hidup atau hanya sekedar kalimah? Sifat itu nggak ada sifat alahayahnya. Maksudnya begini. Abang harus bedain dulu pemahaman kita mengenai firman di Islam dan di Kristen. Kalau di Kristen kan itu logos itu hidup. Kalau di kami kalam itu tuh yang melekat kepada Allah. Karena begini bang, kami maknanya itu sebagai sifat. Sama seperti halnya kalau abang melihat putihnya kulit, putihnya tembok, putihnya awan, sama putihnya bulu angsa misalnya. Kalau putih itu nggak melekat pada objek, pada zat ya, pada kata bendanya, putih itu nggak ada bang. Makanya kami tuh memaknai itu sebagai sifat. Manusia pun punya kalam juga. Manusia itu, karena perkataan manusia itu sifat. Macam-macam Manusia itu berkata-kata karena itu sifatnya. Nah, pada saat kita berbicara soal Allah, kalam Allah itu pun sifat gitu. Itu yang melekat kepada Allah. Nanti penjabarannya tuh di dalam kitab. Nanti penjabarannya tuh kalau kita lihat di dalam kitab Aqidatul Awam, al-kalamu bila harfin wala sautin. Kalam Allah itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Iya, maksud saya dalam artian dia hidup atau tidak. Itu maksudnya yang saya mau dapatkan supaya kita akan dapat perbedaannya gitu abangku. Itu yang saya maksud. Saya Kalau dikatakan artinya, sifat, saya mau kalau jawaban di- abang.
kalau dikatakan sifat itu hidup atau mati, gimana juga ya aku cara menjelaskannya ya? Makanya saya ini di situ. sifat bukan zat, Bang. Makanya gini Bang Alpi. Makanya gini. Sebenarnya perbedaan kita itu sebenarnya simpel sebenarnya. Di situ-situ sebenarnya udah dapat perbedaan kita, sehingga kita kan nggak perlu bertentang sebenarnya. Karena pengertian-pengertian dasarnya kita mungkin atau berbeda atau gimana. Makanya saya tanya sama Bang Alpi kan begitu. Bang, yang abang pahami sebagai firman di kitab abang itu logos kan? Betul? Ada hologos, sang firman Bang. Iya, hologos, baik. Hologos ya. Iya betul. Nah, Ada masalahnya, iya masalahnya. Oke, siap. Izin ya. Aku buka kamera lagi nih. Oke, siap. Ini- Aku maaf ini- ya nggak bisa buka kamera ya Bang Host ya. Nggak apa-apa. Akun kecilku ini Ya, nggak masih apa-apa. baru. Baik. Gini teman-teman moderatorku tersayang, yang menghujat-hujat typingannya itu dibisukan. Kalau masih juga ada yang ngeyel, dijambak aja suruh naik. Iya, Tapi jangan juga. menghujat lah saudaraku. Waduh. Ya, teman-teman lanjut. Terima kasih. Nah, kita kan berbicara hologos nih. Kalau kita buka di Yohanes 1 butir 1, en arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Hologos, kalau kita lihat di Hebrew-nya, kan di sini jelas ya, beresit haya hadafar. Logos itu adalah dafar Elohim. Ini mohon maaf aku kalau ketinggian ya, tapi kita harus bedakan dulu. Firman itu adalah apa yang setelah diterjemahkan oleh LAI. Kalau kita berbicara soal dari sumber primernya dari bahasa asli, firman yang ditujukan kepada Yesus adalah hologos atau sang logos, yang di dalam bahasa Hebrew-nya itu hadafar, yaitu dafar Elohim. Betul. Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 butir 3, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, ditafsirkanlah bahwasannya segala sesuatu itu tercipta karena logos, betul? Betul. Nah, digini Bang. Pada saat logos ini kita ketahui dia adalah non atau kata benda, kita bisa mengetahuinya bahwa daya cipta dari kata logos itu ya memiliki kata kerja legei. Misalnya di dalam Matius 4 butir yang ke-6, kai legei auto, atau kita lihat di dalam terjemahnya itu, lalu berkatalah kepadanya. Nah, berkata di sini menggunakan kata legei yang adalah kata kerja dari bentuk kata kerja dari bentuk kata benda logos tadi. Gitu kan ya. Nah, berbicara soal perjanjian lama, pada saat kita membaca Kejadian 1 ayat yang ketiga, berfirmanlah Elohim jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Elohim di sini ini dia menggunakan eipennya bukan legeinya. Kai eipen hoteos genetetopos kai egenetopos. Di sini Tuhan menciptakan terang menggunakan eiponya. Eipen ini adalah kata kerja dari kata eiponya. Yang kalau kita lihat di dalam bahasa Hebrew-nya pun, di dalam bahasa Ibrani-nya pun dikatakan di sini Wayomer Elohim Yehi Or Weyehi Or. Wayomer di sini adalah berakar dari kata Amer Elohim, bukan Dafar Elohim. Jadi Tuhan menciptakan terang pada Kejadian 1 ayat yang ketiga tidak menggunakan logosnya Bangku, tapi menggunakan eipennya atau eponya. Bukan menggunakan dafar, tapi menggunakan Amer Elohimnya. Iya betul. Sampai sini jelas. Jadi Jelas. kita hanya Jadi memaknai. yang saya maksud itu Bang. Oke, silakan. Yang saya maksud itu Bang Alpi, biar saya dapat perbedaannya sih, saya tidak ibaratnya mau menarasikan Bang Alpi mau menjelaskan yang itu. Saya udah paham di situ. Yang saya mau tanya itu sebenarnya lebih kepada pemahaman Abang sebagai seorang Muslim. Apakah firman itu hanya sekedar kata-kata atau adakah hidup di dalam kata-kata itu begitu Bang? Itu sebenarnya. Firman itu sifat Bang. Kalau ditanyakan sifat itu hidup atau tidak, ya hidup itu pun sifat artinya. Al-Hayah itu sifatnya Allah. Iya maksud saya secara eksplisit Ya dia Hayyu hidup. Qayyum. Yang maha hidup itu Allahnya Bang, bukan firmannya gitu. Firman itu sifatnya. Sama seperti kalau dikatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak Tuhan selain Dia yang maha hidup, lagi terus menerus mengurus makhluknya. Jadi yang Berarti mendapati dengan sifat berarti yang dengan- mendapati sifat maha hidup ini adalah zatnya Bang, bukan sifatnya.
Iya, makanya Gitu, saya Bang. berarti ibaratnya Bang Alfi mengatakan bahwa firman itu pada saat sesudah ada firman itu hanya pada saat Allah berkata-kata, begitulah kira-kira ya. Bukan hanya ada bang, firman itu yang melekat. Melekat, Gini, ya? bang, ini kan putih bang. Ini ubin ini putih. Kalau nggak ada ubin ini ada nggak putihnya bang? Tangan saya nih misalnya, tangan saya anggap aja putih. Kalau nggak ada tangan atau kulit saya ini ada nggak putihnya? Tembok tuh putih. Kalau nggak ada temboknya ada nggak putihnya? Kami Iya. memaknai firman itu sebagai sifat bang. Iya, Sama makanya seperti sebenarnya- halnya putih tadi. Kalau nggak ada zat sandarannya atau benda atau objek sandaran terhadap sifat tersebut, sifatnya nggak ada bang. Iya, saya Gitu. paham di situ. Nah, kita berbedanya. Kalian kan memaknai firman yang berasal dari kata logos ini kan logos itu non atau kata benda. Makanya sifat maha hidup atau matinya itu kan bisa disematkan kepada kata benda. Sementara sifat itu bukan bisa dipertanyakan dia hidup atau mati, tidak. Yang bisa dipertanyakan tuh objeknya, zatnya gitu. Bagaimana mungkin pada saat sifat itu ditanyakan dia itu hidup atau tidak, sementara zat yang melekat terhadap sifat tersebut ya, atau sifat yang melekat pada zat tersebut itu memiliki sifat al-hayyah juga atau maha hidup. Gitu loh, Oke, Bang. oke, saya udah paham. Oke, siap. Oke, makasih. Kalau ada teman-teman yang lain mau lanjut boleh ya. Saya mau dengar juga sambil ya. Saya udah dapat yang poin daripada Bang Alpi. Makasih Bang Host, Ya, Bang Kaisar ya, makasih ya. jadi kalau ditanyakan soal Allah, Allah Siap, itu lizat siap, Laiku, al-wajibul. Allah itu lizat Harga apa nyalai, al-wajibul. Kaisar? Aku si jutak leku. Oh, pas kali lah kita marlai, mamak berusiaan pula. Wah, udah leku. Iya. Tinggal di mana, Lai? Sekarang di Riau. Oh, di Riau ya, aku di Jogja, aku di Jogja. Oke, leku. Udah gitu Diterangkan doang. dulu sama Alpi. Lanjut Pi, coba biar yang dibawa juga mendapat edukasi. Iya, teman-teman. Dengar dulu lah, aku kalau ada yang lain, yang teman-teman Iya. Kristen boleh lah, boleh. Allah itu memang memiliki kalam. Namun karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak serupa dengan apapun, dan Allah itu mukhalafatul lil hawadis, Allah itu berbeda dengan ciptaannya yang baru. Maka di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Ahlussunnah wal Jamaah juga ya, bahkan di dalam beberapa golongan lainnya di dalam Islam hampir menyeluruh, bahwasannya tentang kalam dikatakan al-kalamu bila harfin wala sautin, kalamnya Allah itu tanpa huruf, tanpa suara. Gitu. Jadi pada saat Allah itu berirodah kun, maka terjadilah gitu. Bukan berarti Allah itu mengucapkan kun, tidak, karena apa? Itu sama saja menyentarakan Allah dengan apa-apa yang dilakukan oleh tukang sihir. Tukang sihir pun kadang-kalanya ya, ini kita berbicara soal di dalam akidah Islam ya. Tukang sihir pun berbicara satu huruf pun akan ada terjadi sesuatu gitu. Nah, Allah itu lebih berkuasa daripada itu. Makanya dikatakan kalamnya Allah itu tanpa huruf, tanpa suara. Allah cukup berkehendak ya, berkehendak ingin terjadi sesuatu, maka terjadilah sesuatu tersebut. Bahkan pada saat kita meminta, misalnya kita meminta, ya Allah turunkanlah hujan hari ini, nggak hujan pun hari ini, itu adalah bentuk kehendak Allah juga. Semaha kuasa itu Allah sehingga tidak bisa disetir oleh makhluknya. Jadi tidak terjadi pun sesuatu yang telah kita semogakan misalnya, itu adalah bentuk kehendak Allah juga. Gitu ya teman-teman ya. Perlu dipahami sekali lagi bahwa Allah itu tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Maha suci Allah dengan apa yang diserupakan oleh makhluk-makhluknya. Seperti yang dituduhkan orang Yahudi itu ya, Alfiah, bahwasanya Yesus adalah tukang sihir, kan begitu tuh. Makanya teman-teman, ini kayak Riris bertanya, tukang sihir ngeri. Kau tidak membaca. Yesus itu dituduh tukang sihir. Baca banyak Bible. Lanjut Bang, pengikut jalan lurus. Ada yang mau ditanyakan atau langsung sama Bang Dewa dan Kang Dito? Silakan. Siapa yang masuk nih? Ini betulan lurus Erwin. kan? Ya, Erwin. Selamat siang Erwin. Nanti kayak setang Mio lagi bengkok.
Erwin. Kalau belum ada yang bertanya, saya boleh bertanya lagi Bang Kaisar? Boleh, Boleh Bang. kali. Boleh kali Leku. Biar agak rame Boleh, ya kan? Leku. Biar agak rame ya. Tapi Tadi gini Bang saya Alfi. apa pertanyaan sekarang? Apa topik yang sedang didiskusikan? Oh, Abang yang mau lanjut Tuan silakan. saya baru masuk. Silakan. Coba pengikut. Aku pengen tahu di dalam Matius 26:18 itu siapa itu tokohnya? Matius 28 ayat 18. Saya kira Yesus ya tokohnya. 26. Matius 26:18. Matius 26 Nomor 18, ayat 18. Bang Kaisar. Iya, Monitor Abang dah. Ya, kalau misalkan yang di bawah ada yang menghujat, diblokir. Setuju ya? Setuju. Kalau wajah menghujat gimana? Blokir jangan. Soalnya si Peri ini wajahnya penghujatan. Iya. Bang Peri. Bang pengikut. Coba tunjukkan. Bang pengikut. Coba tunjukkan kalau saya menghujat. Apa yang saya hujat? Wajah ente menghujat. macam-macam. Coba open cam. Coba deh. tunjukkan. Coba apa yang saya hujat? Mana Yang gua bilang itu wajah ente menghujat. Coba tunjukkan deh wajah ente. Coba tunjukkan. Bukan abang yang menghujat, wajah abang gitu loh. Wajah ente menghujat Oh, itu. wajah saya. Ya, coba tunjukkan deh. Kalau cuma wajah itu kan itu namanya berburuk sangka. Kamu itu kan berburuk sangka. Tahu pula dia kan. Tahu pula dia berburuk sangka. lah. Nggak tahu Dari buruk mana sangka dia? apa yang dari mana? Kita bingung. Matius berapa? Bro? 26:18. Coba open cam dulu supaya enak kita ngelihatnya. Gua Iya, buktikan sedikit lah kalau mungkin lah Bang Peri. wajahnya ini menghujat ini orang. Ini ciptaan Tuhan 18. gagal ini, ciptaan Tuhan gagal ini. Yesus pergilah kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru untukku. Waktuku hampir tiba di dalam rumah mula. Aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, Kenapa? Apa permasalahannya ini? aku tadi nanya si Anu di situ siapa? Ya di situ tidak disebutkan ya siapa itu, cuma di seseorang lah. Di situ dibilang yang kan ya sama dengan seseorang tidak diketahui. Oh, berarti Yesus nyuruh ke murid-muridnya memasuki rumah orang yang tidak diketahui siapa? Atau gimana? Masa terobos rumah orang sih asal pakai rumah orang? Dan katalah. Ya? Nah, Ini dibilang kan Masa masuk ke rumah orang yang nggak diketahui sih itu namanya maling itu. Itu begal rumah itu. siapa? Loh, kalau nggak diketahui siapa orangnya, loh, begini. tangkap Pak RT Begini. lah kalau masuk rumah orang nggak kenal. Oke, begini. Ketika kita bertamu kepada orang yang kita tidak kenal, kan ada tata caranya, kita ketuk pintu. Kalau pintunya tidak dibuka ya jangan masuk lah. Kalau kita masuk dengan paksa itu maling. Tapi kalau kita masuk dengan baik-baik, kita ketuk. Tapi kalau tidak ada jawaban kan kita tidak usah masuk lah. Kita diberikan akal, pakai akal lah. Iya, sekarang rumah yang didatangi ini kan tidak diketahui rumahnya siapa, betul? Ya, memangnya kenapa Nah. kalau orang tidak diketahui rumahnya kan kalau kita pergi bertamu kita ketuk pintu. Kalau kita tidak dibukakan ya Bang, janganlah memaksakan. bertamu, gini Bang. Kalau bertamu itu kan kepada rumah orang yang kita kenali, karena kita ingin menjalin silaturahmi. Kalau terhadap orang yang tidak kita kenali, itu kan membangun perkenalan dulu. Coba baca di Kalau ayat perintah berikutnya. kan pergilah, Nih. jadikanlah semua bangsa Di muridku. Kalau 19. mereka mau menerima ya Di apa-apa. 19, Kalau tidak pun ya apa, tidak Iya, dipaksa. Hukum. Kalau Harus dihukum, menerima kalau lah. tidak menerima dihukum. kalau tidak menerima kan dihukum. Ya, izin. Weh, teman-teman Nah, semuanya. itu memang satukan. konsekuensinya. Bentar abangku, Bang Peri. Itu Bang Peri, sebentar. konsekuensinya. Kita kelar dulu Kalau guys. kita tidak percaya, Oh, ini nih guys. pasti kita Bang Peri akan sebentar Bang.
Bang Peri, Bang. Iya. Tep layar teman-teman dulu. Oleng ini, serius. Oleng. Ini ada mulai-mulai nih, banyak tombak-tombak nih. Teman-teman yang di atas Komal kalau lama-lama jeda itu kayaknya nge-report kayak ini siapa sih Kang Dito ini lama kali jedanya nge-report ini. Di-kick aja moderator kalau lama-lama dia jeda. Ya, silakan lanjut. Iya, begini loh abangku ya. Aduh, aku mau ngomong apa tadi bentar ya, di ujung lidah nih. Lagi benerin kompor. Kalau dikatakan tadi, siapa yang tidak percaya akan dihukum? Betul? Ya, betul. Ini maksa dong, pakai rumah orang. Maksa berarti. Oke, begini ya. Begini. Ketika kita mengunjungi seseorang, kemudian kita sampaikan kebenaran. Ya, kalau mereka terima, itu menjadi berkat. Tapi kalau tidak kan, nanti konsekuensinya Dihukum. akan mendapatkan hukuman. Iya, Tapi bukan langsung dihukum. Wah, salah. Tetapi bukan Ini.